Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan akhir studi independen mandiri Data Science and Generative AI yang berjudul PICOPY. Kelompok 5 sendiri memiliki anggota 4 orang yang terdiri dari Saya sendiri Putrawin Adam Misaki. Lalu saya Kade Rangasani Kusumawardana. Lalu saya Riko Abiasa Dwi Andika. dan saya Olivia Aziza. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang kenapa kami memilih P-Kopi yaitu adanya potensi. Indonesia adalah produsen kopi besar dengan kekayaan varietas. Yang kedua, dilatar belakangi oleh masalah hulu petani, kurangnya pengetahuan budidaya atau pasca panen dan kualitas biji yang tidak konsisten. Yang ketiga, masalah hilir konsumen, kurangnya literasi tentang spesialiti kopi dan penilaian kualitas yang subjektif. Dan yang terakhir, adanya solusi membangun platform kopi untuk menjembatani pengetahuan teknis dengan kebutuhan masyarakat umum. Selanjutnya, tujuan proyek yang pertama menyediakan akses informasi kopi yang mudah. Yang kedua, fitur klasifikasi biji kopi. Yang ketiga, chatbot interaktif. Yang keempat, prediksi cupping score. Dan yang kelima, untuk rekomendasi atau personalisasi jenis kopi sesuai preferensi. Baik, selanjutnya metodologi dan teknologi yang digunakan dalam proyek kali ini. Yang pertama yaitu dataset yang digunakan. Pertama ada dataset dari citra biji kopi dengan 7.200 citra dengan terdiri dari ada defect, P-berry, longberry, dan premium dari Hugging Face. Lalu ada pengetahuan umum yang diambil dari scraping yang berisi artikel agronomi, sejarah, dan teknik seduh manual. Yang ketiga ada analisis kopi berbentuk teks, yaitu data deskriptif rasa dan profil kopi yang diambil dari Kaggle untuk knowledge base. Lalu yang keempat ada cupping score, yaitu karakteristik fisik biji kopi mentah dan penilaian standar untuk memprediksi total cup points. Yang terakhir ada geospasial, yaitu data lokasi kabupaten atau kota di Indonesia untuk fitur pencarian kafe. Selanjutnya yaitu tahapan yang kita pertama ada pengolahan data, yaitu menyiapkan data citra, teks, dan lokasi agar siap digunakan oleh model. Yang kedua ada eksplorasi data atau EDA, yaitu menganalisis distribusi kelas, citra, memvisualisasikan sampel, dan menentukan ambang batas atau threshold relevansi untuk pencarian teks. Yang ketiga, kita membangun model AI, yaitu mengembangkan dua model utama. Yang pertama ada computer vision untuk klasifikasi dan generatif AI sebagai Gemini plus via Langgrab sebagai agen cerdas. Yang keempat ada pengembangan aplikasi, yaitu membangun antarmuka web interaktif menggunakan Streamlit, mencakup fitur unggah gambar, manajemen sesi, dan chatbot. Yang kelima itu ada integrasi sistem, yaitu menghubungkan model klasifikasi dan agen AI ke dalam antarmuka aplikasi untuk memungkinkan interaksi dan prediksi pengguna secara real time. Next. Oke, selanjutnya ada tools dan teknologi yang kita pakai. Yang pertama adalah bahasa yang kita pakai itu full dari Python. Lalu untuk frontend-nya sendiri kita menggunakan Streamlit. Lalu untuk deep learning-nya atau computer vision tadi ada TensorFlow dan Keras, dan juga kita mengambil Efficient B3 sebagai base model dari computer vision tadi. Selanjutnya ada generative AI, itu kita menggunakan Google Gemini 2.5 Flash dan juga framework LangChain dan LangGraph yang berguna untuk menghubungkan ke database dan juga mengontrol supaya alurnya itu lebih terkontrol gitu. Untuk database-nya kita full menggunakan Kidran yang berupa vektor DB. Mungkin bisa aku kembalikan ke Alvia. Oke, begitu saja pengenalan dari kami secara garis besar. Selanjutnya kami akan menjelaskan dengan lebih detail. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur dari chatbot. Yang pertama di sini saya untuk data yang utama saya menggunakan sistem scraping dari
Wikipedia bahasa Inggris. Ini saya mengambil banyak sekali artikel. Lalu setelah berhasil scraping, maka akan menjadi sebuah data.md seperti ini. Selanjutnya, setelah data didapatkan, saya memasukkan data tersebut ke dalam Qtran-nya. Di sini saya menggunakan model text embedding 004. Saya menggunakan ini karena setelah saya coba menggunakan embedding 001, hasilnya selalu terkena limit. Lalu setelah saya coba-coba mencari dari forum Google, disarankan untuk memakai text embedding 004. Oke, di sini chunk size-nya 100.000 dan ini overlap-nya 200 dengan size 768. Lalu menguploadnya dengan ada batch-nya, ini ada 10 batch. Selanjutnya ini juga saya masukkan untuk data lokasi. Ya, saya ambil dari Kaggle yang berisi latitude, longitude, dan dari nama kotanya. Di sini saya juga menggunakan text embedding 004. Lalu selanjutnya untuk tools-nya, di sini chatbot-nya ada 3 tools utama. Yang pertama untuk RAG tadi, pengetahuan dari copy knowledge. Lalu ada Find Cafe with Maps. Di sini saya menggunakan Google Map Grounding. Lalu calculate brew recipes, jadi untuk matematika logik dari rasio coffee brew-nya. Di sini saya menggunakan text embedding 004 juga. Lalu ini untuk tools yang pertama, saya menggunakan threshold-nya saya atur 0,50. Lalu untuk tools kedua, mencari cafe dari maps-nya. Di sini saya menggunakan threshold 0,50 untuk nama kotanya, sehingga ketika user mengetikkan Surabaya, maka akan otomatis diarahkan ke Surabaya. Ini untuk sistem prompt-nya. Di sini saya menggunakan Gemini 0,02,15. Lalu ini ada untuk calculate brew receipt-nya, tools yang terakhir. Di sini ada data yang dibutuhkan, yaitu coffee-nya berapa gram, airnya berapa mili yang tersedia, dan untuk dari metodenya apa, dan tingkat strong atau kekuatan dari rasanya. Ini ada V60 untuk strongnya ada 13 seperti ini. Selanjutnya, ini untuk tampilannya. Ini saya menambahkan sebuah style CSS untuk tampilannya. Lalu di sini saya juga menggunakan Gemini 02,5 flash dengan temperaturnya 0,3. Ini adalah seluruh dari sistem prompt-nya. Seperti ini. Lalu ini untuk dari sisi tampilannya. Ketika user memasukkan saran kopi, di sini terlihat untuk namanya Surabaya, maka akan otomatis jadi Surabaya. Ini adalah untuk saran-saran kopinya seperti ini, dan ini adalah link Google Maps yang jika diklik, maka akan otomatis mengarahkan ke Google Maps dari kafenya, seperti ini. Mungkin segitu saja, terima kasih. Saya Riko Abiasa akan menjelaskan salah satu fitur dari Pcopy. Untuk fitur yang saya jelaskan sendiri di sini adalah fitur personalized coffee. Untuk fitur ini itu berfungsi sebagai rekomendasi biji kopi berdasarkan
profil rasa yang sudah ditentukan oleh user. Untuk fitur ini sendiri, kita menggunakan RAG atau Retrieval Augmented Generation. Untuk cara penggunaan fitur ini sendiri, pertama user perlu memilih profil rasa yang diinginkan. Di sini contoh itu sweet dan coklat. Setelah itu, user menentukan intensitas dari setiap profil rasa yang dipilih tadi. Di sini mungkin 10 dan 6. Nah, setelah itu input tadi akan dilempar ke AI dan kemudian disimularitikan oleh vektor database yang sudah kita tentukan di awal. Selanjutnya kita lanjut ke kodenya. Pertama itu di sini kita masuk ke dalam embedding code-nya terlebih dahulu. Karena kita menggunakan vektor database, jadi kita harus memasukkan dataset yang kita miliki ke dalam vektor database yang sudah kita tentukan. Nah, untuk vektor database-nya sendiri, di sini saya menggunakan Qdrant yang menggunakan model text embedding 4. Selain itu, saya juga melakukan batch size dalam penginputan datanya. Dikarenakan setahu saya Qdrant sendiri memiliki limit 10 data per input. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya memberi delay 3 detik untuk setiap kali input. Jadi setiap 3 detik itu data di input 10 setiap 3 detik. Dilanjut ke dalam model yang sudah saya bikin. Di sini karena kita memakai vektor database, nah untuk itu saya memerlukan bantuan AI untuk merangkai teks yang akan diberikan kepada user. Jadi di sini kita menggunakan API AI sekaligus API dari vektor database. Yang dimana vektor database sendiri untuk mengukur similarity dari teks yang akan diinput user, dan AI akan membantu dalam merangkai kata-kata yang akan dikasih ke user. Di sini AI yang saya pakai itu Gemini 2.1 Flash dengan temperatur 0,7. Nah, di sini kita memakai template. Ini berfungsi agar AI-nya itu tidak membahas hal selain data yang sudah kita miliki di database dan juga copy-copy. Jadi AI-nya itu terfokus di pembahasan copy dan juga data yang sudah kita miliki di data vektor database tadi. Nah, kode ini selanjutnya ada kode untuk profil rasanya tadi, penentuan profil rasa, dan dilanjut dengan intensitas rasanya. Di sini karena nanti dimasukkan ke dalam teks, jadi kayak angka tadi akan saya artikan sendiri di kode ini. Jadi kayak di sini intensitas 3, di bawah 3 itu dia halus profil rasanya dan tipis, di bawah 7 di atas 3 itu sedang atau seimbang. Sedangkan di atas 7 itu dia profil rasanya itu sangat kuat atau dominan. Dan setelah itu teks tadi dilempar agar bisa dieksekusi oleh AI. Nah, dilanjutkan dengan final user query. Hal ini agar AI itu fokus sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan RAG-nya itu tahu harus cari data apa di vektor database. Setelah itu, dia akan mengeluarkan teks tersebut untuk disajikan ke user dan dilanjut dengan ada chatbot di bawahnya. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang fitur personalized di Pcopy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan dari fitur klasifikasi dataset di Pcopy. Yang pertama-tama saya membuat yang saya perlukan antara lain workflow, daerah, OS, random, sampai matplotlib, pandas, dan juga fill untuk si processing ini. Yang pertama saya datasetnya terlebih dahulu dari lokal saya. Setelah itu saya visualisasikan dari dataset di Pcopy saya untuk memahami karakteristik dari masing-masing kategori itu seperti apa. Nah, di sini ada defect, ada longberry, ada pberry, dan juga cameo.
Setelah itu saya preparation dengan melakukan augmentasi dari dataset saya dengan batch size yaitu 32 dan image size yaitu 224. Selanjutnya saya menggunakan function image data generator yang saya simpan pada variable image scan, di mana saya melakukan rescale terhadap pixelnya itu saya bagi. Lalu untuk rotation range, wide shift range, high shift range, speed range, dan zoom range. Setelah itu ada horizontal flip, vertical flip, brightness range, dan juga fill mode sebagai nearest. Lalu setelah saya memasukkan function tadi kepada image scan, saya melakukan augmentasi dari function image scan tadi. Saya augmentasi train data saya dengan batch size yaitu 32 tadi. Lalu untuk shuffle-nya itu true supaya model waktu training itu tidak mengingat dari urutan dari gambar yang akan dia training. Lalu untuk target size-nya itu image size, image size yaitu 224,224 dengan class mode yaitu categorical. Dengan validation data, saya gunakan sebagai validation supaya tidak overfitting. Setelah itu saya membuat function plot image di mana terdiri dari 5 gambar dalam satu aksis dengan ukuran yaitu 20,20 pixel. Setelah itu saya lakukan atau saya visualisasikan data yang sudah diaugmentasi tadi yaitu train data again dengan range dari 0 sampai 5, 0 sampai 4 atau 5 gambar pertama. Setelah itu saya visualisasi gambar juga untuk sample training image-nya 5 pertama. Lalu untuk inisialisasi model CNN-nya di sini saya membuat atau memakai Efficient B3 sebagai base model dari model saya, di mana 50 layer pertama itu saya freeze supaya masih ada ruang untuk data ini tidak terlalu kemana-mana dalam trainingnya nanti. Ini base layer itu sebagai input layer tadi yaitu Efficient B3. Lalu untuk setelah Efficient ini melakukan proses pada inputnya tadi, nanti akan menghasilkan sebuah fitur map yang kemudian saya akan melakukan global average pooling atau saya masukkan kepada layers global average pooling. Setelah itu layers dropout untuk mengurangi chance model terjadi overfitting. Setelah itu saya masukkan ke layers dense untuk proses di mana memasukkan weight dan juga bias. Lalu saya juga setelah masukkan ke layer dense, aktifnya saya menggunakan ReLU. Lalu untuk setelah memasuki dari layers dense tadi, saya normalisasi range-nya. Lalu saya masukkan lagi ke layer dense dengan 512 layer. Lalu saya lakukan dropout juga. Jadi sebenarnya 0,2. Setelah itu udah untuk output layernya itu layer dense ini yang berguna sebagai klasifikasi outputnya dengan learning rate sebanyak 0,005 dengan rekomendasi softmax. Nah, 4 ini apa saja itu kategori saya yaitu defect, P-berry, longberry, dan juga premier. Setelah itu model input layer, compiling, menggunakan Adam dengan learning rate 1M4, lalu loss itu categorical cross entropy dengan metode yaitu akurasi, precision, dan juga recall. Setelah itu saya summary modelnya dengan hasil parameter sebanyak 4.100.676 dan trainable parameter itu 4.015.236 dan 85.440 untuk non trainable parameter. Nah, di sini saya mengecek untuk prediction shape-nya. Setelah itu saya lakukan epoch dengan 3 kondisi, yaitu saya melakukan checkpoint, scheduler, early stopping. Dengan checkpoint sendiri saya masukkan atau saya monitoring dari validation loss-nya. Untuk modenya itu min karena di sini saya ingin mengambil validation loss yang paling minimum. Lalu schedulernya itu saya monitoring validation akurasi dengan function reduce learning rate on plate EU. Lalu passionnya yaitu 3 dengan minimum learning rate-nya itu 1E min 07 dengan vergo sama 1 ini supaya saya bisa melihat
eh, grafiknya. Setelah itu saya lakukan early stopping agar model tidak terlalu belajar dengan validation loss yang tinggi. Dengan restore base weight-nya restore base weight yaitu true. Nah, ini saya melakukan epoch sebanyak 20 kali dengan device ini saya dengan voltage yaitu alert scheduler, early stopping dan checkpoint. Setelah itu saya lakukan visualisasi terhadap hasil epochnya tadi, yaitu saya memonitoring dua yaitu akurasi dan juga loss. Di sini saya juga melakukan monitoring terhadap dua data set yaitu training dan validasi untuk melihat apakah hasil epochnya ini itu overfitting atau tidak, dan memiliki hasil yaitu tidak. Nah, itu saya lakukan testing terhadap model saya terhadap dataset tesnya tadi dengan hasil yaitu 90,06 akurasi, lossnya yaitu 0,32, precision yaitu 0,90,69 dan recall yaitu 0,89 0,8950 atau 89,5%. Setelah itu mungkin masuk ke Streamlit-nya. Nah, untuk Streamlit-nya sendiri ini tampilannya seperti ini, di mana user nanti akan mengupload fotonya, yaitu, nah ini saya mengambil dari lokal saya, di mana saya mengambil dataset yaitu dari dataset tadi. Di sini saya mengambil dataset dengan label premium. Saya ingin mengetes apakah dari dataset atau gambar dari biji kopi ini model saya dapat menebak dengan benar. Dengan mengidentifikasi biji kopi. Nah, udah benar yaitu premium dengan tingkat keyakinan 98%. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Terima kasih. Jelaskan fitur skor prediktor dari platform Pikopi. Skor prediktor sendiri bertujuan untuk memprediksi skor cupping atau kualitas kopi berdasarkan data fisik dan juga data sensorik. Sini kita bisa mengkliknya saja, lalu kita bisa mereset data kembali menjadi 0, lalu saja untuk data sensor di sini saya sudah mengaturnya untuk tidak lebih dari 10, dikarenakan data sensor itu maksimal itu 10. Jadi ketika saya mengikutnya 11 itu tidak bisa di maksimal 10. Lalu di sini untuk data kategorinya, untuk proporsi metode kita bisa memilih purple natural honey atau varietas. Ini langsung kita prediksi saja. Di sini dapat cupping score, nilai cupping score itu 84,11, di mana cupping score ini termasuk ke dalam kategori premium, dan rekomendasinya ini direkomendasikan kopi ini cocok untuk premium blend dan retail harian. Untuk fitur importance-nya atau variabel yang paling dominannya dapat dilihat di sini. Maka pertama-tama sini saya akan menjelaskan di Google Colab-nya, di mana di Google Colab ini bertujuan untuk menghasilkan model, di mana model ini nanti di filenya itu berupa .pkl. Di sini saya menginput data, input datanya ini saya berasal dari file CSV yang di-download dari Kaggle. Selanjutnya dilakukan processing data, di mana pertama-tama kita mengecek missing value terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya melakukan pre-processing data, di mana untuk variabel processing method di sini saya mengkategorikannya menjadi 3, menjadi lebih kecil dikarenakan supaya datanya lebih tidak imbalance. Dan selanjutnya juga begitu pula untuk variabel variety,
Untuk altitude di sini saya dikarenakan variabel altitude ini kebanyakan itu ada tanda stripnya, maka saya di sini mengambil nilai tengah atau rata-ratanya. Seperti itu. Selanjutnya untuk KVS di sini itu perhitungan dari variabel expiration dikurangi variabel harvest year. Selanjutnya penghapusan kolom yang tidak perlu. Datanya setelah diprocessing seperti ini. Ini distribusi data sebelum dilakukan preprocessing untuk data kategorik. Dan ini distribusi data setelah dilakukan pre-processing untuk fitur kategorik. Selanjutnya menentukan nilai X dan Y, di mana nilai Y itu total cup points atau nilai cupping score-nya. Lalu saya menormalisasikan data numerik, dan untuk yang kategorik saya menggunakan hot encoding. Datanya menjadi seperti ini. Selanjutnya pengecekan missing value kembali. Di sini sudah terbukti tidak adanya missing value, maka data dapat diolah. Selanjutnya di sini saya menggunakan model tree, di mana di sini ada random forest, extra tree, ada XGBoost, dan LightGBM. Kenapa saya menggunakan model yang strukturnya itu pohon? Dikarenakan di sini itu variabel processing methodnya itu masih terlihat imbalance. Oleh karena itu, saya menggunakan model tree supaya lebih robust. Oke, selanjutnya di sini dapat dilihat model terbaiknya itu Xtratis, di mana R-square itu paling tinggi, yaitu R-square tesnya itu 96%. Dan untuk training modelnya itu 100%. Di sini dapat dilihat fitur engineering-nya juga. Yang paling tinggi itu overall, yang kedua flavor, dan selanjutnya efektif seperti ini. Ya, di sini saya simpan model .pkl-nya ini ada base model, yaitu menggunakan extra trees, dan ada prosesor .pkl-nya. Selanjutnya saya di sini yang sudah dijelaskan tadi, saya mengatur risetnya itu supaya menjadi atau default fiturnya itu awalnya 00 semua. Terus di sini ada numeric range min-max, di mana ketika kita input nilai negatif itu tidak bisa. Dan untuk nilai max-nya untuk altitude 400, dan selanjutnya seperti ini dapat dilihat. Processing option-nya juga di sini ada 3. Ada 3 di sini. Untuk variety option-nya juga di sini ada 8. Sini juga ada tombol reset. Ya, lalu di sini saya mengintegrasikan fitur model loader, di mana saya mengintegrasikan recommended, di mana ketika nilai cupping score-nya itu di atas 90 termasuk eksepsional, di mana dikatakan kategori eksepsional, direkomendasikan kopi ini sangat cocok untuk kompetisi atau pasar eksklusif. Selanjutnya itu ada specialty, kopi ini ideal untuk specialty, roasting light medium. Selanjutnya premium, kopi ini cocok untuk premium blend dari kelarian. Dan yang terakhir itu komersial, kopi ini cocok untuk komersial atau blend. Di sini juga saya mengintegrasikan model yang download dari collab, supaya pakai model extra trees. Itu saja dari saya untuk model prediction
Terima kasih.